Baik, kita kembali lagi di review tentang film, dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang menarik yang berjudul The Butterfly Effect. Film yang dirilis pada tahun 2004. 2004 itu dulu waktu zamannya video masih dirental, masih harus ada yang namanya new release, recent release, katalog. Ini film yang sering saya lewatkan ya, The Butterfly Effect ini ya. Karena menurut saya ngeliatnya ini cerita tentang romance dan sebagainya, dan waktu itu kelenjar saya masih tumbuh sehingga saya lebih menyukai film-film yang bertemakan horor ya. Nggak ada hubungannya juga sih. Nah, film ini dibintangi oleh Ashton Kutcher dan Amy Smart yang bercerita tentang 4 orang karakter di sini, yaitu Evan, Kelly, Tommy, dan Lenny. Evan ini dibintangi oleh Ashton Kutcher dan Kelly dibintangi oleh Amy Smart, dan disutradarai oleh 2 orang laki-laki yang bernama Eric Brest dan J. McKay Gruber. Bercerita tentang Evan yang pada suatu ketika hidupnya ini penuh dengan pengalaman yang buruk ya. Ketika dia berusia 7 dan 13 tahun, dia mengalami serangkaian memori-memori yang buruk, pengalaman-pengalaman pahit, dan segala sesuatu yang menyedihkan, traumatik ketika masa kecilnya di umur 7 dan 13. Dan ketika di umur 20-an tahun, ketika dia masuk kuliah, dia bisa kembali menemukan sebuah cara lewat buku harian yang dia tulis untuk kembali lagi ke masa lalunya dan berusaha untuk mengubah masa lalu atau masa kecil yang kelam tersebut. Nah, ini kan ceritanya menjadi semacam time traveling ya. Dan akhirnya cerita ini kemudian menjadi penuh intrik ketika dia berusaha mengubah jalan hidupnya, namun berakibat terjadinya sesuatu yang lain lagi. Jadi ketika dia berusaha mengubah A, B malah berubah menjadi C. C diubah, muncul lagi D, dan komplikasi-komplikasi sebagainya. Sesuai dengan judulnya, The Butterfly Effect, ini kan sebenarnya Butterfly Effect adalah representasi dari sebuah quote yang pernah mengatakan ya, bahwasanya kepakan kupu-kupu di suatu tempat itu bisa mengakibatkan sebuah badai tornado di tempat dunia bagian yang lainnya. Nah, menurut saya film ini menarik. Kenapa? Karena film ini awalnya memang kita akan mengalami sesuatu yang ordinary ya, yang biasa, kehidupan orang-orang dengan masa lalu yang pahit. Kemudian ketika bisa kembali mundur, kita menjadi menarik, menjadi tertarik untuk mengikuti apa yang terjadi, tetapi mungkin masih sebatas yang paling nanti diubah menjadi sesuatu yang happy ending dan sebagainya. Tetapi ternyata nggak berhenti di situ gitu. Ketika cerita ini si karakter utamanya, si Evan yang diperankan oleh Ashton Kutcher ini bisa kembali ke masa lalunya, justru malah terjadi petaka yang lebih complicated lagi gitu kan. Jadi penonton ini yang awalnya bakal memikirkan ceritanya bakalan seperti ini, nanti seperti ini dan seperti ini, ternyata di tengah-tengah cerita itu malah jadi kayak nggak tahu nih, waduh kok malah jadi berubah jadi complicated seperti ini ya. Dan bahkan saya yakin bagi yang pertama kali menonton, dia makan nggak tahu ini cerita bakal dibawa kemana, ini akhirnya bakal dibawa seperti apa, dan mau diapain sih karakter-karakter yang dalam cerita ini. Seperti yang disebutkan ya, selain Evan, Kelly, dan 2 temannya, Tommy kakaknya Kelly dan Lenny temannya Evan, ada juga karakter di sini adalah ibunya Evan yang juga memegang peranan penting dalam cerita ini. Nah, karena bener-bener nih kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya, mungkin kita sempat berpikir ya, mungkin ya paling ini ceritanya kayak novel-novelnya Stephen King ya, yang Anda tahu lah ya kalau Anda membaca cerita atau filmnya Stephen King atau film yang diangkat dari novelnya Stephen King. Stephen King kan kalau buat film itu kan juga udah otaknya itu udah diputar, dikoyak-koyak gitu loh. Kita nggak bisa merasionalisasi. Tapi enggak ya, di cerita ini tuh nggak berakhir seperti Stephen King gitu. Di bagian ceritanya itu justru malah jadi bagus sekali ketika memasuki klimaksnya gitu. Ashton Kutcher menurut saya di sini sangat bagus sekali memerankan peran sebagai Evan ya. Dia benar-benar pintar memerankan orang yang hidupnya tuh tegang, dan kita nggak ngelihat dia seperti pria yang horny atau sebagainya. Nggak, kita melihat dia benar-benar ada empati yang dikeluarkan dari penonton kepada Ashton Kutcher ini yang memerankan tokoh bernama Evan ini. Jadi kayak kita menjadi pengen ikut mewujudkan harapannya si Ashton Kutcher ini gitu. Wajahnya itu benar-benar yang kan memang cool ya si Ashton Kutcher ini ya, wajahnya tuh tampan ya.
Nggak salah kalau Demi Moore itu suka padanya ya. Waduh. Nah, tampannya itu bukan tampan yang songong gitu. Tampannya itu ya tampannya orang yang bisa menarik kita untuk, aduh ini orang kasihan banget, ayo kita tolong gitu. Dan meskipun ceritanya ini penuh dengan kekerasan dan kata-kata kotor atau mungkin beberapa adegan vulgar, tapi jalan tempo cerita ini solid gitu loh. Solidnya ini dia nggak bertele-tele, alurnya tuh berjalan cepat tapi nggak kecepatan gitu. Jadi pas, nggak lambat, nggak kecepatan, cuma cepat yang standar gitu. Jadi meskipun ada beberapa kata-kata kotor, adegan vulgar dan kekerasan, tapi kita itu melihatnya itu kayak selingan aja gitu. Penonton tetap dibawa ke track, ke suatu jalan besar yang di ujungnya tidak ada seorang pun yang tahu bakal pakai gimana ceritanya ini gitu. Yang menarik adalah karena tidak bertele-tele ini ya, jadi kita jadi penonton itu nonton ceritanya hampir 2 jam itu nggak kerasa gitu. Bahkan di awal pun kita sudah kayak dibawa tempo cepatnya ini. Suasana filmnya yang di era 90 2000-an awal ini yang sangat menyenangkan ya. Film-film akhir 90-an 2000-an awal kan lebih banyak bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Superhero-nya adalah orang-orang terdekat kita, villain-nya juga orang-orang terdekat kita. Itu cerita khas 90 2000-an awal. Dan juga yang paling menyenangkan adalah endingnya ini sangat bagus sekali. Kita tidak melihat lagi cerita seperti Stephen King yang endingnya bisa kita membuat kita bertanya-tanya, tetapi ending yang dipilih di sini benar-benar sangat netral. Bahkan ketika kita dilihatkan endingnya, orang bisa menganggap ya happy ending itu pilihan tepatnya kayak gini gitu. Tapi beberapa orang mengatakan ini nggak happy ending deh, ini sad ending. Jadi netral di tengah-tengah, pas banget gitu. Bahkan banyak yang memuji ini endingnya itu sangat memuaskan lah bagi semua orang. Ya mungkin saya setuju ya kalau ada yang mengatakan film ini menjadi underrated karena endingnya gitu. Orang pengen endingnya ini seperti fairy tale lah, seperti Beauty and the Beast atau film-film seperti Twilight dan sebagainya gitu kan. Saya setuju sih, karena mungkin Rotten Tomatoes melihat film ini jelek ya, worse gitu, karena mungkin ya endingnya salah satunya kan endingnya yang gini doang endingnya. Tapi ketika itu menonton orang yang sudah berpengalaman usia kepala 3, ini ya, iya ending seperti ini yang saya inginkan gitu. Meskipun berbalut romance, tapi sebenarnya ceritanya ini penuh dengan kemanusiaan ya, sisi kemanusiaan. Terutama bagaimana kita itu dibuat memiliki rasa empati. Bahkan kita bisa memahami kenapa seorang itu menjadi spiritualis gitu kan, dan bisa memberikan empati ketika seorang akhirnya menjadi seorang yang kriminalis gitu. Jadi sebenarnya spiritualis dan kriminalis itu tidak muncul langsung dadakan, mereka ada prosesnya dan mereka ada butterfly effect yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Dan ini yang dibawakan di cerita tersebut. Dan terlepas ya bahwa ceritanya ini tentang time travel yang dipandang dari sudut realistis ini agak mustahil terjadi, tetapi ada lesson, ada pelajaran, ada hikmah besar yang diambil di bagian akhir ceritanya. Jadi kayak ya memang penonton yang melihat penonton ya itu kayak seperti menyimpulkan bahwa ya memang kita harus mengalami seperti ini ya, mungkin cerita hidup kita ya. Karena ketika kita mungkin menginginkan yang seperti kita inginkan gitu kan, misalkan saya ingin menjadi seorang milioner atau seorang yang punya rumah besar dan istri yang seorang artis gitu kan, tapi tidak kesampaian, ya mungkin harusnya memang kita harus bisa menerima gitu. Jadi kadang kala itu memang sesuatu itu harus berjalan seperti yang tidak kita inginkan gitu kan, agar hidup ini bisa berjalan terus lurus gitu. Dan ini menjadi, meskipun ya time travel ini mustahil, tapi pada akhirnya kita jadi kayak mikir ya, barangkali memang Tuhan itu sangat adil ya untuk tidak menemukan kita dengan seorang dan menemukan kita dengan seorang yang lain dan menjauhkan kita dengan orang yang lainnya. Ini sangat enak sekali tonton. Ashton Kutcher, Amy Smart mainnya bagus sekali di film ini, dan sayang adalah sebagian kecil yang tidak setuju kalau film ini adalah film jelek atau film yang underrated. Film ini bagus, saya berikan nilai 8,4 untuk film ini. Worth ditonton. Nostalgia 90 akhir 2000-an awal yang sangat terasa, dan juga ada soundtracknya dari Oasis ya. Stop Crying Out-nya ini yang keren banget. Terima kasih review kali ini, sampai jumpa di review berikutnya. Sampai jumpa.